Hai Sobat Selisik, selamat datang di podcast Penmas Selisik. Balik lagi nih bareng aku Raisa Nuha yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap informatif nih pastinya. Nah di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget nih jadi pertanyaan mahasiswa Penmas, yaitu magang tuh sebenarnya harus linear gak sih sama jurusan kita? Soalnya banyak banget nih dari teman-teman yang magangnya tuh di bidang yang kelihatannya tuh gak nyambung gitu sama Penmas ini, tapi ternyata tetap dapat pengalaman yang berharga dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan hari ini aku nggak sendirian, udah hadir nih bareng kita yaitu Teh Farika. Halo. Oke, halo Teh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik banget. Baik banget, seneng gak Teh diundang sebagai narasumber gitu di Pensik ini? Kaget banget pas di chat sama Asti yang ngomongin aku, terus dia kayak, hah kenapa aku gitu. Aku gak expect aja sih aku bakal diundang ke podcast ini. Tapi seneng kan Teh? Seneng banget. Seneng banget pastinya. Oh iya, biar makin akrab nih sama Sobat Selisik, boleh dong Teteh perkenalan secara langsung gitu sama Sobat Selisik. Oke, halo teman-teman Selisik, perkenalkan nama aku Farika, aku dari Penmas Angkatan 22. Angkatan 22. Salam kenal ya Teh. Nah Sobat Selisik, abis ini kita bakal ngobrol lebih jauh nih tentang pengalaman magang yang dijalani sama Teh Farika. Dan gimana sih lika-liku perjalanan saat magang dari Teh Farika ini. So langsung aja yuk kita mulai. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal perjalanan magang atau fase yang bisa dibilang jadi pemanasan gitu ya untuk sebelum terjun langsung nih ke dunia kerja yang sesungguhnya. Tapi sebelum jauh ke sana, aku penasaran banget nih Teh. Kira-kira apa sih yang jadi alasan Teteh masuk pendidikan masyarakat? Ini kayak pertanyaan yang selalu ditanyain setiap kaderisasi ya. Betul, setiap silaturahmi. Agak bosen juga ya kalau ditanya kayak gini. Okay. Karena kayak jawabannya tuh pasti template, kayak yang kecebur, terus kepencet yang gitu kepencet, terus yang kayak udah nggak tahu mau milih apa lagi. Dan aku salah satunya gitu yang udah nggak tahu mau milih apa lagi. Yang penting aku masuk UPI karena waktu itu tuh impian aku emang masuk UPI. Makanya kayak nyarinya yang keduanya itu yang mungkin masih bisa kali ya. Oke, tapi tetap betah kan di Penmas ini Teh? Sejauh ini alhamdulillah udah semester 7 ya. Udah semester 7 masa nggak betah ya? Betul, Masya Allah. Nah setelah masuk ke semester magang nih Teteh, baru aja magang ya, gimana sih proses sampai akhirnya bisa nentuin tempat magang yang pas gitu? Karena kadang banyak banget gitu ya dilema antara pengen magang yang sesuai jurusan atau justru pengen explore hal baru mungkin ya Sobat Selisik yang mungkin gak terlalu linear nih sama Penmas ini. Jadi gimana tuh Teh ceritanya? Boleh dong sharing ke Sobat Selisik dan biar kita juga prepare gitu ya buat permagangan ini. Kalau dari aku emang tertarik sama bidang HR kan. Terus habis itu pas magang aku nyari yang sehubungan sama HR, makanya aku juga ngambil konsentrasinya itu pelatihan PPSDM. Terus pas aku mau magang itu kan tahun lalu ya. Maksudnya pas persiapannya dari tahun lalu. Nah, waktu tahun lalu kan masih ada MBKM. Nah, masih ada MSIB dulu tuh. Terus aku tuh prepare ke sana gitu loh, kayak gimana caranya biar aku terima MSIB karena kan lumayan prestigious juga, terus kayak dapat gaji, terus pokoknya kayak kalau gitu di CV oke banget deh kalau aku terima MSIB tuh. Nah dari tahun lalu tuh aku udah persiapan gitu, kayak lumayan sering cari info tentang MSIB di TikTok, di Instagram, pokoknya aku kulik terus biar gimana caranya biar aku terima. Nah pas banget di tahun lalu itu pas yang awal tahun tuh masih ada, tapi setelah itu tuh udah nggak ada, dan aku tuh nungguin banget sampai akhir tahun tapi nggak ada info sama sekali. Jadi aku nyoba daftar mandiri, aku emailin tuh perusahaan-perusahaan dari LinkedIn, terus juga aku cari-cari dari info lain. Terus waktu itu tuh pas matkul apa ya Pak Eko tuh? Matkul Pak Eko? Belum ya, maksudnya matkul yang PPSDM tuh yang kayak tentang buat kita bikin CV, terus nggak bikin CV sih, cuman kayak kita rapiin CV. Iya deh, kayaknya bikin CV terus habis itu disuruh nyoba buat lamar ke perusahaan. Ya udah aku seriusin aja dari situ. Aku benar-benar dari akhir tahun lalu, Desember tahun lalu, aku udah mulai daftar gitu loh, apply magang di perusahaan-perusahaan yang aku tuh pokoknya ngincarnya tuh HR aja. Dan tuh aku daftar ke situ semua sampai bener-bener nggak ada info lagi MSIB. Jadi kayak aku udah baru tuh aku hopeless tuh, karena kan kayak yang sayang banget gitu kan. Kalau misalnya daftar mandiri tuh
rata-rata ya emang sudah persada kan, dan nggak semuanya itu dapat gaji. Padahal aku tuh pengen itu dapat gaji karena kayak ya Kerja gitu iya, ya dapat gaji. kalau misalnya nggak dapet tuh kayak yang sayang aja gitu. Terus ya udah, karena udah nggak ada harapan sama MSIB, akhirnya aku mandiri mau nggak mau kan. Ya udah deh aku apply walaupun jadi kayak awalnya aku kayak berdoanya semoga dapat perusahaan yang ngegaji aku walaupun sedikit, tapi kayak seenggaknya aku ngerasa dibayar gitu. Tapi walaupun ternyata enggak, cuman ya nggak apa-apa sih, yang penting aku dapet gitu yang aku mau. Terus itu tuh aku apply sampai aku apply tuh kayak 20-an tuh ada yang keterima cuma satu. Oke. Yang keterima cuma Tapi satu. alhamdulillah ya ada yang terima. Dan aku tuh emang ngincer kan di Bekasi atau Jakarta, kadang kan aku udah bisa di Bekasi ya, biar aku nggak usah ngekos, maksudnya mikirnya tuh. Terus ya udah aku apply tuh rata-rata di Bekasi sama Jakarta, walaupun ada Bandung. Terus habis itu perjalanan panjang apply, baru akhirnya keterima satu. Waktu itu aku keterima di PT Sedevindo Marketing Art Group, jadi kayak perusahaan manufaktur kosmetik gitu. Dan aku keterima di bidang General Affair. Jadi General Affair sama Human Resource tuh satu departemen, jadi kayak departemen HRGA gitu. Walaupun nggak HR-nya lah, walaupun nggak dapat HR-nya, cuman aku seenggaknya dapat satu departemen gitu. Betul. Jadi kurang lebih kerja atau tugasnya tuh sama gitu dengan Iya, HR. jadi kayak aku ngerjain General Affair, tapi karena aku satu ruangan sama HR, aku bantuin HR juga gitu. Oke. Keren banget ya Sobat Selisik perjalanan dari narasumber kita saat magang ini. Semangat selalu ya Teh. Ulang. Selamat. Semangat selalu ya Teh untuk kegiatan-kegiatan seterusnya sampai lulus nanti. Amin. Nah, setelah tadi nih kita mengulik perjalanan dari Teh Farika ini selama magang, kita juga mau tahu apakah magang yang dijalani Teteh tuh sebenarnya bersifat linear gak sih dengan Permas? Awalnya tuh pas tahu aku keterima di General Affair, kayak yang nggak linear sih sebenarnya, cuman karena GA itu yang kayak umum, sifatnya umum, jadi kayak menurut aku tuh dia semua jurusan tuh masuk ya, karena kan dia kayak bagian dapurnya perusahaan gitu. Terus karena aku satu departemen sama HR, jadi HR aku tuh tahu banget kalau aku tuh anak Permas dan konsentrasi tuh aku tuh pelatihan. Jadi pas aku sama di sana, kalau ada yang urusan sama pelatihan tuh HR aku tuh ngerangkul aku banget. Jadilah aku dapat pengalamannya itu di HR-nya gitu. Jadi kayak aku dilibatin sama pelatihan-pelatihannya, which mean relate sama Permas sendiri. itu. Iya. Oke, alhamdulillah ya Teh, berarti magangnya bisa dapat yang selinear gitu ya dengan jurusan atau dengan prodi kita ini. Boleh dong Teteh juga sharing pengalaman berkesan Teteh selama magang, dan gimana sih pengalaman yang Teteh dapat itu memberikan dampak nyata gitu untuk perkembangan atau pengembangan Permas di dunia kerja. Kalau aku sih nge-highlightnya Permasnya itu di pelatihannya ya. Aku tuh ikut kayaknya 4-5 pelatihan ya pas aku di magang tuh. Itu tuh aku kayak ngerasain banget dari aku perencanaan sampai pelaksanaan sampai evaluasi. Dari yang kayak bikin surat undangan, bikin list karyawan yang harus ikut pelatihan, terus habis itu bikin rundown kegiatan, terus habis itu aku juga bantuin bikin PPT materi, terus habis itu aku juga jadi MC, icebreaker, terus habis itu aku juga jadi yang presensi, terus aku juga yang evaluasi. Jadi kayak aku tuh ngerasa emang agak palu gada sih. Betul. Jadi kayak seluruh pelatihan tuh dari awal sampai akhir aku ikut prosesnya gitu. Dan menurut aku itu kayak yang pengalaman yang kayak agak gedebak-gedebuk, cuman kayak aku seru gitu. Terus habis itu pas yang di semester 5 pas konsentrasi tuh kita kan disuruh, yang PPSDM tuh disuruh bikin pelatihan ya. Nah awalnya tuh aku tuh berkaca dari situ, dan dulu kan di BEM juga kayak udah sering gitu loh, kayak ngalamin panitia, terus kayak misalnya ada pelatihan, iya gitu. Jadi kayak udah biasa lah kalau ngerjain pas lagi di magang tuh. Cuman karena waktu dulu kan bareng-bareng ya, misalnya kayak yang bikin rundown, terus mengawasi keberjalanan kegiatan untuk acara, terus yang presensi ya sekretaris. Tapi kayak kalau di magang tuh kayak semuanya sendiri. Jadi jobnya semuanya diambil sendiri. Iya, benar-benar sendiri, semuanya sendiri banget. Terus kayak aku, tapi karena gitu jadi aku ngerasa dipercaya gitu. Jadi kayak aku ngerasa harus ngasih yang terbaik. Karena menurut aku tuh magang apa ya, benar-benar awal dari kita nanti mau kerja kan. Jadi kayak kalau misalnya di pelatihan tuh pretestnya lah, nggak pretest sih,
ancang-ancang gitu. Iya, ancang-ancang gitu. Ancang-ancang sebelum kita kerja kan. Betul. Jadi kayak menurut aku pas lagi magang tuh apa ya, kayak porotin ilmunya sepuasnya banget. Jadi biar nanti pas kerja tuh apa ya, nggak kaget kaget banget gitu ya? Iya, karena pas aku awal magang tuh bahkan sebulan pertama tuh aku kayak yang, ya Allah, draining banget energi aku. Kayak setiap pulang aku kayak langsung tidur, kayak bener-bener nggak mau ada yang ngajak ngomong, aku nggak mau, pokoknya kayak capek banget. Tapi kayak karena itu aku jadi ngerasa apa ya, persiapan nih, oh kalau kerja tuh kayak gini, bahkan kayak lebih parah nggak sih. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya selama magang tuh apa ya, dampaknya lebih buat kita persiapan gitu ke dunia kerja nantinya gitu. Oke, berarti tadi lika-likunya tuh capek gitu ya di dunia kerja karena di dunia magang, karena mungkin semua role atau semua peran tuh kita kerjain sendiri gitu ya Teh. Nah, lika-liku tersebut selain hal-hal itu ada gak sih Teh situasi yang susah atau tantangan yang Teteh hadapin gitu waktu pas magang tersebut selain yang tadi? Kalau misalnya tantangan, menurut aku tuh yang pelatihan juga lumayan tantangan ya. Karena kan pas lagi persiapan itu juga aku tuh di onsite harus ngerjain hal lain gitu. Apalagi kalau misalnya disuruh rekap presensi, kehadiran karyawan yang kayak berapa ratus, terus habis itu disuruh juga minta departemen lain juga minta bantuan ke aku. Jadi kayak aku ngerasa persiapan aku tuh harus multitasking gitu loh. Aku harus menjadi sesuatu yang di kantor, aku juga harus persiapan di rumah, kayak aku coba nyari ice breaking, aku juga bikin draft text MC, terus juga aku mau jawab yang tadi yang dampak. Aku tuh ngerasa pas aku magang tuh, aku tuh kan tipe yang kayak nggak berani ngomong gitu, walaupun kayak aku udah ikut BEM. Bahkan kayak waktu aku BEM pun aku tuh apa ya, kayak pas ngomong di depan misalnya kayak pas yang triwulan gitu, aku tuh gemeteran banget. Jadi kayak pas awal-awal aku magang tuh, pas yang pelatihan awal itu kayak pas aku nge-MC tuh aku masih yang gemeteran, dingin banget. Tapi kayak lama-lama karena udah disuruh terus, jadi kayak menurut aku agak lebih better sih. Jadi jam terbang gitu ya, Iya, setelah kayaknya. masuk magang bisa public speaking dengan baik dan lain-lain. Oke. Pasti lika-liku tersebut silih berganti gitu ya Teh, baik dalam magang maupun dalam kehidupan nyata sebenarnya. Dan menurut Teteh itu ketika magang harus linear gak sih sama jurusan atau penmas ini gitu khususnya? Karena waktu kemarin mandiri itu, jadi menurut aku awalnya tuh pasti disuruh sama departemen, disuruh sama prodi tuh kayak harus linear ya. Apalagi pas awal-awal nyari tuh kan masih semua nyari, jadi kayak prodi tuh nuntut kita buat linear gitu sama penmas. Awalnya tuh temen aku ada yang mau di mana, terus kayak jangan gitu-gitu deh. Tapi karena kayak lama-lama makin mepet sama waktu semester 6, kayak permulaan semester 6 sih kita makin panik dong, kayak nyari apa aja deh yang penting kita bisa magang. Karena kayak pas awal-awal tuh prodi tuh lepas tangan banget. Ini kayak agak aib sih, cuman kayak bener-bener lepas tangan banget prodi tuh. Kayak kita nyari mandiri, kita nggak dibimbing lah kesannya, kayak iya pokoknya kita mandiri banget ya. Jadi kayak awalnya kita mau nyari, mungkin yang kayak awalnya mau linear, terus kayak karena susah jadi kayak yang ya udahlah apa aja gitu. Terus kayak awalnya juga prodi yang awalnya nggak ngebolehin, terus kayak lama-lama ya udah sih, kayak kesannya kayak gue yang nyari, lu nggak bantuin, lu diem aja deh gitu. Kesannya kayak gitu. Jadi kayak awalnya yang pada nggak linear tapi yang awalnya pada linear tapi lama-lama nggak linear juga gitu. Dan kalau menurut aku tuh nyari magang yang emang bidangnya itu mau kamu takunin gitu pasti kerja. Jadi kayak misalnya aku emang ngincar HR karena aku pengen kerja nanti di HR gitu, biar kayak nanti permulaan di CV-nya itu seenggaknya pas kita pertama kali lamar kerja for real ya, itu tuh kayak seenggaknya udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi kayak bikin HR lebih kayak ngelirik gitu daripada nggak ada pengalaman sama sekali, atau bahkan pengalaman magang itu beda sama yang di-apply nantinya gitu. Jadi menurut Teteh buat magang ini baiknya linear gitu ya, dengan program studi atau dengan keinginan kita gitu ya? Sama keinginan sih menurut aku lebih mending gitu. Kalau misalnya emang apa ya, kalau misalnya kita gagal nyari magang mandiri itu kan bakal dibantu sama prodi. Dan itu kayak menurut aku yang ngasal banget, yang penting prodi itu udah ngasih gitu ya, kerjasama mitra yang udah mitra kan. Jadi kayak kita nggak bisa milih apa yang kita mau gitu. Jadi menurut aku mending linear sama apa yang kalian mau aja sih, karena kan nanti kalian yang kerja kalian sendiri gitu, nggak sama prodi. Betul.
Oke, dari perjalanan magang Teteh ini yang panjang dan penuh lika-likunya ini, hal baru apa sih yang Teteh dapetin gitu waktu magang ini, dan kiranya pengaruh apa yang nanti bakal berpengaruh gitu terhadap dunia kerja buat Teteh? Aku kan awalnya itu kan yang aku bilang aku di GA, terus ternyata aku tuh satu ruangan sama HR, sama payroll juga, sama legal. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang baru banget tuh, aku bantuin semuanya, bahkan kayak departemen sebelah tuh HSE juga minta tolong sama aku. Jadi kayak aku ngerasa banyak banget hal baru kan ya gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget hal baru dari yang aku merekap presensi karyawan harian, karyawan kontrak, karyawan tetap, terus habis itu aku juga bantu backup resepsionis, terus juga aku bantu bikin, bahkan aku bukan bantu bikin, aku bikinin safety induction sama disuruh sama HSE, terus habis itu juga aku ngerjain kegiatan GA yang emang never ending, karena kan dia emang sifatnya apa ya, regular, jadi kayak emang regular gitu loh kalau GA itu kerjaannya. Terus juga HR aku bantuin sempat ngebantuin periksa jawaban kandidat, terus juga aku yang pelatihan itu semuanya, terus juga aku bantu rekap yang legal juga soal hak cipta, bla aduh nggak ngerti aku. Tapi kayak aku ngerasa banyak banget hal yang kayak bikin aku kebuka, oh kalau kerja tuh kayak gini, terus kayak jadi kayak sampai ngerembet ke bagian accounting, finance, terus habis itu juga purchasing. Jadi kayak aku kayak baru banget tahu kalau apa ya, kayak kalau misalnya kan karena aku mulai dari GA, kayak aku harus kemana aja gitu loh buat kayak ngelengkapin satu dokumen gitu. Jadi kayak emang jalan-jalannya itu yang kayak bikin aku jadi kayak oh kayak gini. Jadi kayak menurut aku tuh bener hal baru banget gitu, dengan aku yang kayak buta banget, nol banget di dunia kerja gitu. Pengaruhnya karena bisa lebih ready sih menurut aku. Magang tuh bener-bener kayak persiapan banget buat nanti di dunia kerja gitu. Jadi apa ya, kayak bener-bener jadi nggak kaget, walaupun tetap kaget sih nanti, cuman tetap aja seenggaknya ada gambaran sedikitnya gitu. Jadi kayak yang dari yang kayak bangun pagi sampai kayak pulang, terus kayak yang apalagi kalau misalnya nanti yang bener-bener apa ya, yang pejuang kereta KRL gitu-gitu, TJ dan lain-lain, jadi kayak yang seenggaknya gitu udah pernah ngalamin sebelum bener-bener realnya gitu. Menurut aku bener-bener persiapan banget deh magang tuh. Jadi kayak magang itu kalau bisa bener-bener ditekunin, didalemin, ditekunin, diperdalam. Oke, berarti magang ini memang sangat menjadi gambaran gitu ya buat dunia kerja, walaupun sedikit tapi kita setidaknya ada gambaran nih, gambaran secara kecil, dan oh ternyata kerja tuh nanti kayak gini gitu step-stepnya. Oke. Nah dari jawaban Teteh nih, gimana sih cara berpikir Teteh bahwa magang yang dilaksanakan sama Teteh itu dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan transferable skill gitu. Jadi kayak komunikasi, teamwork atau problem solving gitu. Kira-kira gimana sih Teh? Kalau misalnya transferable skill, menurut aku tuh dari public speaking itu jelas banget. Terus juga apa ya, kalau teamwork tuh kayak misalnya kita ngelihat sekitar kita kan satu ruangan ya, misalnya aku tuh udah beres nih kerjaan aku, terus kayak aku keliling ruangan aja gitu, kayak minta kerjaan gitu, kayak Bu ada yang bisa aku bantu nggak, Kak ada yang bisa aku bantu nggak. Jadi kayak menurut aku tuh karena kita ngeliat mereka sibuk, kita nggak sibuk tuh kayak kita feeling guilty nggak sih. Jadi kayak menurut aku tuh di situ tuh kayak muncul sense kalau misalnya kita harus ngebantu yang lain gitu, kalau misalnya kita emang punya waktu dan punya kemampuan gitu. Terus juga apalagi ya, time management udah pasti banget sih, karena kan kayak bangun pagi, datang pagi sebelum masuk tuh kayak emang yang ini kan bukan kuliah yang kayak bisa toleransi 15 menit tuh gak enak ya. Anak magang gimana sih, kayak pasti tuh anak magang tuh rata-rata datangnya tuh bahkan sebelum karyawannya, karena kayak mikir kalau misalnya kita gitu nggak enak gitu, kayak kalau misalnya kita datang mereka udah datang tuh kayak yang ih lu udah anak bawang tapi nggak datang duluan tuh kayak menurut aku itu agak nggak sopan aja sih. Jadi kayak menurut aku time managementnya dapet dari yang kayak itu juga menurut aku individu kan, kalau misalnya kalau magang atau kerja tuh. Jadi kayak misalnya time management waktu ibadah juga menurut aku itu kena sih. Jadi kayak kalau misalnya sekitarnya kita nggak ibadah terus kayak kita ikut-ikutan tuh menurut aku tuh kita juga gagal gitu time managementnya. Jadi kayak apapun itu juga mama aku juga nekenin sih. Jadi kayak kamu kalau kerja tuh nanti sendirian, kalau misalnya kamu nggak ngatur diri sendiri gimana nantinya gitu, nggak ada yang bisa ngingetin kamu, nggak ada yang bisa ngatur kamu. Jadi kayak emang bener-bener harus bisa punya time management sendiri gitu.
Kalau problem solving mungkin juga udah mulai terlatih dari organisasi ya. Jadi kayak kalau misalnya improve deh, misalnya kayak waktu aku pelatihan nih, terus kayak kegiatannya kan aku nge-MC juga ya. Misalnya kegiatan itu harusnya A nih, tapi kayak ternyata di lapangan tuh B. Jadi kayak harus improve kayak gimana. Menurut aku itu juga termasuk problem solving skill yang kayak bakal keasah gitu sering berjalannya waktu dan emang harus ditumbuhin gitu. Terus juga kecekatan dalam bekerja itu juga menurut aku tuh di notice banget, kayak sekitar aku kayak pada saat kalau misalnya kita lambat tuh kayak ih kok mereka cepet banget tapi kok gue lama banget ya gitu. Jadi kayak menurut aku itu juga jadi bakal termotivasi juga ya. Kalau misalnya sekitaran kita kayak sibuk, sekitaran kita kayak pada fokus kerjain sendiri, terus kayak kita diem aja, kita lama, kita leha-leha, itu kayak itu nggak banget sih. Jadi kayak menurut aku itu tuh kayak skill yang harus tumbuhin dan juga bakal berkembang seiring berjalannya waktu. Oke, keren banget ya Sobat Selisik. Dari apa sih sebenarnya skill yang bisa berpengaruh dan juga meningkat gitu saat magang ini dari Teh Farika. Nah tadi kan Teteh tuh magangnya secara linear gitu ya. Dari pengalaman magang Teteh ini, apakah Teteh lebih yakin nih buat terus menekuni bidang yang sesuai dengan keinginan Teteh itu ke depannya? Karena aku awalnya pengen HR tapi aku dapet TGA, walaupun aku kayak keserempet-serempet lah HR-nya, cuman aku tetap penasaran sih sama HR, aku tetap pengen. Tapi kalau misalnya emang rezeki aku di GA juga, amin, aku juga nggak apa-apa banget gitu. Jadi kayaknya yang aku tetap pengen antara HR GA aja sih. Jadi kayak di lingkungan itu aja, karena udah pernah, jadi kayak yang biar nggak kaget banget gitu kalau belajar dari nol lagi gitu. Oke Sobat Selisik, luar biasa banget ya perjalanan magang dari Teh Farika ini, yang pastinya penuh cerita, terus juga ada tantangannya dan banyak banget itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah buat teman-teman penmas di luar sana yang lagi galau atau masih nyiapin diri buat magang, ada gak sih Teh tips and trick untuk mempersiapkan diri sebelum magang dan ketika magangnya? Sebelum magang pastiin bidang yang kalian mau. Ini kayak bukan kuliah yang bisa kejebak 4 tahun terus kita nggak bisa keluar gitu. Ini kayak dunia kerja menurut aku real sih. Karena kan for life ya, kalau bisa kasarnya tuh kayak for life. Jadi kayak menurut aku cari tempat, cari bidang yang kayak emang bener-bener kalian mau, walaupun gimana ya, kayak first time pasti kayak tetap semuanya baru, terus kayak nyoba buat nyemplung sana sini tuh nggak apa-apa banget, cuman ya sebisa mungkin dari awal seenggaknya yang kalian tempatin tuh yang emang kalian mau gitu, salah satu dari impian kalian gitu. Terus habis itu selama magang pokoknya ikutin pace mentor kalian atau sekitaran kalian. Jadi kayak menurut aku kayak kalau misalnya mentor kalian minta tolong ini kayak beberapa harus kerjain, pokoknya yang malas-malas gitu jangan dibawa dulu deh, kayak ini serius deh bang. Jadi kayak gimana ya? Karena serius ya ini ya. Ini serius banget nih, izin serius. Jadi kayak bener-bener apa ya? Kayak tunjukin kalau kalian tuh oke gitu kalau kalian kerja. Jadi kayak biar nanti juga bakal dilirik sama kantornya kalau misalnya kalian udah lulus gitu. Jadi kayak menurut aku bakal ada lebih kesempatan gitu sama kantor yang kita tempat magangin gitu. Karena kan emang udah punya pengalaman di situ kan. Jadi kayak sekiranya kalian tuh tahu kinerja kalian tuh kayak gimana. Pokoknya benar-benar serius deh, jangan telat, yang biasa telat jangan telat. Yang suka nunda pekerjaan jangan dulu deh. Kayak ini kita bekerja itu sama senior, sama yang kayak lebih tua, sama orang tua kita bahkan. Jadi kayak tunjukin yang terbaik, tunjukin kalau Gen Z tuh oke gitu kalau dalam dunia pekerjaan, nggak diremehin. Oke, Sobat Selisik, Dinos ya tuh tadi tips and trick dari Teh Farika ini bener-bener jadi insight baru ya buat kita, terutama buat anak-anak penmas nih yang lagi siap-siap menghadapi dunia magang. Buat teman-teman penmas di luar sana, inget ya, magang itu bukan cuman soal nuntasin kewajiban kuliah nih, tapi tentang bagaimana kita belajar beradaptasi, kemudian juga berkembang dan jadi versi yang terbaik dari diri sendiri. Jadi buat kamu yang lagi magang atau baru mau mulai magang nih, percaya sama prosesnya, nikmati setiap tantangan, karena dari sanalah kamu akan tumbuh dan menemukan arah masa depan kamu. Oke, terima kasih Teh Farika sudah mau menjadi narasumber di podcast Penmas Selisik kali ini. Terima kasih juga udah diundang ya guys. Terima kasih, dan buat teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!